dan Khairum kali ini bersama Ustadz Abdurrahman Zahir. Masya Allah, dan kita ini ngebahas tentang dari episode Adit, X The Sigit itu udah banyak banget yang minta teman-teman yang seperjuangan beliau yang akhirnya hijrah dari musik dan lain-lain. Nah akhirnya banyak komen-komentar, emang kenapa dengan musik? Kan musik itu haram kalau misalkan sendok dan garpu dibunyikan ada orang yang kelaparan, gitu katanya. Dan juga ada yang seakan-akan musik itu adalah perbedaan pendapat aja, Seth. Karena memang ada perbedaan pendapat yang bisa dibilang tanda kutip ilmiah gitu kan. Yeah. Salah satunya mungkin bisa ditarik kalau misalkan sanad-sanadnya itu dari, koreksi kalau salah, Imam Ibn Hazm. Benar Seth ya? Kita akan ngebahas point of view musik itu halal. Point of view dari Imam Ibn Hazm. Bagaimana Seth? Sebenarnya apa sih point of view-nya Ibn Hazm mengatakan hadis dari Ibu Bukhari ini dianggap tidak sahih itu? Barakallahu fiik. Ya, sejatinya kita tahu bahwa dalam hadis Bukhari yang terkumpulkan beberapa ribu hadis-hadis sahih yang tersahih itu setelah Al-Quran, para ulama sepakat. Tapi ada hadis-hadis yang tidak diriwayatkan secara lengkap, dan itu dinamakan dengan hadis mu'allaq. Hadis yang tidak sanadnya lengkap gitu ya, kadang terpotong satu rawi atau dua rawi, yang memang tujuan daripada Imam Bukhari bukan untuk menyampaikan keutuhan sanad, tetapi sebagai penjelas dari hadis yang sudah disampaikan di atas. Jadi ya sebagai hadis tambahan. Sama mungkin seperti footage. Ya kalau kita dalam membaca buku ya, kadang kita ketika membaca catatan kaki itu tidak dijelaskan secara lengkap sanad dan matannya, karena memang tujuan dari penjelasan adanya hadis tersebut itu bukan untuk menjelaskan hadisnya, tapi sebagai penjelas penguat apa yang berada di atasnya. Dan kebetulan Imam Bukhari itu memasukkan hadis la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif itu ke dalam hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam footage, bukan hadis-hadis inti. Jadi inti sebenarnya dari itu betul. Nah, beliau menyampaikan bahwa hadis ini tidak disebutkan secara lengkap sanadnya, kata-kata Imam Ibn Hazm. Jadi kata beliau karena tidak disebutkan secara sanadnya dan lengkap, sehingga hanya disebutkan sahabatnya saja, tapi tidak disebutkan di bawah-bawahnya, maka beliau mengkritisi hadis tersebut. Ya, disangka beliau hadis yang diriwayatkan dari Abu Ammar, jadi sahabat yang tidak dikenal namanya, kata beliau. Ini majhul, ini perawinya majhul. Tapi kita tahu dalam kaidah ilmu mustalah hadis, ya, as-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat itu adil dihukum. Jadi meskipun tidak diketahui secara spesifik biografi sahabat seperti apa, tapi bila diketahui bahwa dia adalah seorang sahabat, tanpa perlu diketahui bagaimana riwayat hidupnya, di mana dia tinggal, tapi dia sahabat, maka dihukumi thiqah. Itu perbedaan antara sahabat dengan selain sahabat, karena sahabat dapat ridho dari Allah langsung, sahabat juga adalah generasi terbaik, sehingga mereka tidak perlu ditelisik lagi sebagaimana tabi'in dan bawah tabi'in, begitu pula generasi setelahnya ketika mereka meriwayatkan hadis. Nah, Al-Imam Ibn Hazm mengatakan, tidak bisa, ini Abu Ammar tidak diketahui, majhul perawinya. Mungkin saat itu ilmu tentang beberapa mustalah ini belum sampai kepadanya, atau memang beliau memiliki pendapat yang menyelisihi jumhur ulama gitu ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ulama, Al-Imam Ibn Hazm termasuk, kita melihat bahwa dalam hal ini beliau menyelisihi pendapat jumhur ulama, karena metode beliau dalam memahami satu dalil atau menghukumi sebuah produk hukum dalam Islam itu hanya mengacu kepada zahir. Makanya mereka dianggap sebagai zahiri, betul. Hanya menghukumi zahir teks, literal teks. Tidak menghukumi sesuai dengan konteksnya, dan tidak melihat juga bagaimana keumuman daripada dalil-dalil yang ada. Jadi kalau mereka menganggap kalau memang tidak ada dalil spesifik tentang musik, berarti boleh. Gitu. Jadi mereka tidak melihat dalil lain dan pendapat tafsiran-tafsiran ulama. Makanya memang kita lihat di Quran spesifik ghina itu memang tidak ada. Tapi kan menggunakan kosakata lahwal hadis kan, sebagaimana surah Luqman ayat 6, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah, liyudilla nas an sabilillah. Itu kan Allah menggunakan kata lahwal hadis, dan tafsir lahwal hadis ini yang menjadi kesepakatan dari para sahabat. Al-Imam Abdullah bin Abbas, kita tahu sahabat mulia, mengatakan wallahi innahu lahul ghina, demi Allah itu adalah musik, demi Allah itu adalah nyanyian. Abdullah bin Umar begitu pula. Kemudian sahabat-sahabat yang lain berkata demikian. Ada sekitar puluhan sahabat yang mengatakan demi Allah itu adalah musik, demi Allah itu adalah nyanyian. Dan kalau kita menolak hadis ini, berarti kita benar-benar menolak tafsiran sahabat. Dan tafsiran sahabat adalah hujjah. Dia adalah dalil, patokan daripada kebenaran. Buku Ikrimah, Mujahid, murid-muridnya Abdullah bin Abbas,
bersumpah itu adalah nyanyian, itu adalah nyanyian. Sehingga menurut Al-Imam Ibnu Hazm, ini hadisnya tidak dijadikan sebagai rujukan, tetapi kita tahu semua bahwa Al-Imam Bukhari ketika menyebutkan hadis yang mu'allaq itu seringkali dengan lafaz-lafaz yang mengindikasikan ada hadis ini sahih, ada hadis ini dhaif gitu. Sebagai contoh, ada dalam diksi-diksi yang dipilih oleh Imam Bukhari dalam mu'allaqatnya, dalam penyebutan hadis yang tanpa sanad secara lengkap, kadang-kadang beliau menyebut dengan sighah jazm sebagai kepastian, seperti dzukira, kemudian qala. Itu sighah jazm yang menunjukkan bahwa riwayat hadis tersebut saking kuat dan populernya tidak butuh disebutkan sanadnya lagi. Jadi kita tahu kalau ada sebuah hadis yang sudah dimasyhurkan oleh banyak orang, itu ketika disebutkan oleh ulama tidak perlu disebutkan lagi sanadnya karena memang sudah dipercaya bahwa itu hadis sahih. Nggak perlu muttafaqun alaih. Nggak perlu muttafaqun alaih karena sudah disebutkan gitu. Itu cara Al-Imam Bukhari menyampaikan hadis tentang hadis mu'allaqat. Memang kita sepakat, para ulama mengatakan bahwa tidak semua hadis mu'allaq Imam Bukhari itu sahih. Tapi hadis-hadis yang intinya sahih gitu. Semuanya sahih intinya. Tapi mu'allaqnya tidak semua sahih. Tapi mayoritas sahih gitu. Kita sepakat demikian. Nah, tapi Imam Bukhari dalam hal ini beliau tidak menggunakan sighah tamrid. Ada sighah tamrid itu seperti qila dikatakan atau yurwa, yudhkar. Itu bentuk sighah tamrid yang menunjukkan seolah-olah si perawi tidak terlalu pasti mengingat sanadnya dan tidak terlalu yakin dengan sanad hadisnya gitu. Nah, tapi Imam Bukhari dalam hadis tentang musik ini tidak menggunakan sighah tersebut. Imam Bukhari benar-benar menggunakan sighah jazm, lafaz kepastian bahwa memang ada hadis ini gitu. Soalnya seperti meyakinkan kepada kita bahwa ini memang hadis yang sahih, hanya saja tidak diperlukan lagi penyebutan sanadnya secara lengkap karena memang sudah dimasyhurkan oleh para ulama. Makanya salah satu pensyarah terbaik dari kitab Sahih Al-Bukhari yaitu dua imam, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab. Keduanya mengatakan demi Allah itu adalah hadis yang sahih. Belum menjelaskan hadis mu'allaq dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu adalah hadis yang sahih. Bahkan penjelas daripada ulama-ulama setelahnya seperti Al-Imam An-Nawawi, kemudian begitu pula ulama tafsir seperti Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa semua tafsiran mengenai lahwal hadis, kemudian juga penjelasan tentang kesahihan hadis yang mu'allaq ini yang dianggap oleh Ibnu Hazm sebagai hadis yang mu'allaq, dia adalah hadis yang sahih. Maka tidak ada khilaf di antara mereka, yakni ulama-ulama yang masyhurin dan ulama-ulama jumhur itu mereka bersepakat bahwa ini adalah hadis yang sahih, dan tafsir lahwal hadis yang aulal aqwal, yang perkataan yang paling utama dan yang paling benar ialah perkataan bahwa ia adalah nyanyian atau musik. Sehingga kalau seandainya kita mengatakan musik itu halal, berarti pertama kita menolak hadis sahih. Surat Luqman. Ya, kemudian yang kedua kita menolak tafsiran paling benar dan paling valid tentang surah Luqman. Tafsiran dari Abdullah bin Abbas, tafsiran daripada Abdullah bin Umar, tafsiran daripada Ikrimah, tafsiran daripada Mujahid, tafsiran daripada Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan tafsiran ulama-ulama lain dari zaman ke zaman. Dan para ulama mengatakan, dan kalau kita mengatakan musik itu halal, berarti kita sama saja menolak ijma', karena telah diijma'kan, dikonsensuskan oleh para ulama dari zaman ke zaman tentang keharamannya. Dan ada pengecualian daripadanya, yaitu kita tahu rebana itu pun hanya diperbolehkan ketika pernikahan dan juga hari raya. Itu pun ada syarat dan ketentuannya, yang tidak boleh bercampur laki-laki perempuan, kemudian juga tidak boleh diiringi dengan selain daripada perbanannya, dan masih banyak persyaratan lainnya yang itu dibahas dalam fikih. Tapi ala kullin kita lihat hari-hari ini begitu banyak kemaksiatan ditimbulkan dari musik. Makanya para ulama mengatakan bahwa sumber kenifakan yang paling utama ialah diawali daripada mendengarkan musik. Bahkan sebagian para ulama yang mengatakan bahwa hal yang paling mudah menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan perzinahan ialah musik, karena digandengkan antara perzinahan, kemudian sutra, kemudian khamr dan juga musik. Jadi ada satu rangkaian. Kenapa dia dengan satu rangkaian? Karena kita tahu sepakat bahwa tidak mungkin Rasulullah SAW itu keliru dalam meletakkan urutan dan rangkaian daripada benda. Kenapa Rasulullah menggunakan kata yastahillun, menghalalkan? Berarti asalnya mengharam, kan gitu. Kalau seandainya Rasulullah tidak menggunakan kata yastahillun, mungkin bisa berpotensi ini bukan suatu hal yang haram, tapi Rasulullah mengatakan yastahillun, akan ada manusia yang menghalalkan. Lihat, asalnya berarti tidak haram, karena menghalalkan. Kita tidak akan mengatakan menghalalkan yang halal, karena kondisi manusia di akhir zaman mereka mudah untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka
di situ kita tahu bahwa memang musik ialah suatu hal yang haram karena Nabi menggunakan kata istihlal di sana. Kemudian yang kedua, Nabi menggandengkan frasa ma'azif, ma'azifah itu dengan halal yang keharaman lainnya. Dari sini dipahami bahwa musik adalah penyebab utama dan yang paling pertama dari banyaknya kemaksiatan yang 3 disebutkan tadi. Kita tahu harir itu sutra yang digunakan oleh laki-laki, dan kita tahu semua penyebab daripada banyaknya berkurangnya maskulinitas hari ini dikarenakan juga laki-laki yang menggunakan sutra. Jadi sangat erat kaitannya dengan penyimpangan seksual musik itu. Yang kedua juga sangat erat kaitannya dengan perzinahan yang kita lihat saat ini. Kita mendapati banyaknya kemaksiatan itu diawali dari kemaksiatan musik di awal. Dia menjadi pintu utama. Kemudian yang ketiga adalah khamar. Kita melihat bahwa banyak sekali kita lihat musisi-musisi yang kalau nggak mabuk maka belum jadi dikatakan sebagai musisi, misalkan demikian. Sangat dekat sekali dengan khamar. Dan sabda Rasulullah SAW benar bahwa banyak di antara mereka yang menghalalkan itu di akhir zaman. Nah, Ustaz, apakah Ibnu Hazm sendiri saja? Apakah memang ada ulama yang sejaman atau sebelumnya ada setelahnya? Bila dilihat pendapat yang masyhur tentang ini, yang berargumentasi bahwa ini adalah hadis mu'allaq, itu hanya beliau saja. Hanya beliau saja, bahwa ini tidak dapat diterima karena hadis yang mu'allaq, karena ada sahabat yang bernama Abu Ammar, tidak masyhur nama sahabatnya dan demikian. Maka ini hanya beliau, ya. Dan ini diselisih oleh para ulama dari zaman ke zaman. Tanpa ada bantahannya. Ada bantahannya. Kita lihat seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya kitab bantahan terhadap orang yang menghalalkan musik itu, sampai beliau punya satu kitab khusus untuk orang yang menghalalkan musik dalam artian kayak gitu. Jadi dan itu kita paham itu ulama yang seringkali menjadi rujukan bagi orang-orang yang menghalalkan musik. Padahal kalau kita lihat dalam kitab-kitab mereka, kita secara objektif gitu ya, maka tidak ada keraguan lagi. Bahkan di zaman terdahulu budak yang punya bakat menyanyi itu harganya jadi anjlok. Jadi sudah sejak lama memang, dan ini diketahui oleh ulama dari zaman ke zaman bahwa nyanyian adalah sumber mafsadat yang menjadi pintu mafsadat dari hal yang lainnya. Dan Ibnu Hajar itu Syafi'i, Imam Syafi'i, dan seringkali dinisbatkan dengan Asy'ariyah. Nah, gitu kita tahu bahwa banyak sekali daripada ulama-ulama yang menjadi rujukan bagi orang-orang yang mengetahui maka ini 4 mazhab kita katakan, 4 mazhab. Kita bermazhab apapun dari 4 ini kita akan mendapati bahwa ma'azif ialah diharamkan dalam syariat. Maka kalau kita jujur dan berlaku adil terhadap mazhab yang sedang kita pelajari dan anut, maka kita akan berhati-hati terhadap perkara musik seharusnya. Hatta Imam Syafi'i, beliau secara tegas kita tahu dalam kitabnya, ya, betul murid-muridnya. Kita tahu semua nafas Imam Syafi'i itu terlihat dari murid-muridnya. Dan murid-murid Imam Syafi'i, ya termasuk salah satunya ialah Syafi'iyah begitu kan, yang sampai kepada Al-Imam Nawawi, kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Bihaqi. Secara tegas mereka tidak ada satu di antara mereka yang menghalalkan musik. Ya, ma'zifah ialah suatu hal yang malahi. Bahkan nukilan-nukilan para ulama sangat banyak, ya, dari hal demikian. Dan sampai-sampai kalau kita lihat kitab Al-Imam Nawawi Minhaj, ya, ketegasan Imam Nawawi itu salah satu rujukan kitab Syafi'iyah, ya, yang paling populer dan mu'tamad Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mau lihat mazhab Syafi'i itu dari mana, ya, dari kitab Minhajut Talibin karya Al-Imam Nawawi. Di sana beliau menjelaskan bahwa kebolehan kita untuk tidak menghadiri pernikahan yang ada musiknya. Wow. Nah, dari situ dipahami bahwa musik adalah haram. Berarti beliau setelah statement menyatakan bahwa musik adalah haram. Karena beliau melarang orang yang datang walimah yang ada musiknya. Dan menghadiri walimah itu wajib. Iya, walimah itu wajib. Kita tahu undangan walimah itu adalah kewajiban. Idza ta'aka fa'ajibhu. Kalau kita diundang, maka kita hendaknya menghadirinya, kecuali kita kondisi safar dan ada udzur. Tapi hukum asal walimah itu adalah undangan yang paling wajib yang perlu kita hadiri. Selain daripada undangan walimah lain, karena ada walimah. Tapi walimatun nikah ialah yang paling tinggi derajatnya untuk kita menghadirinya, karena dia adalah kesunahan yang Nabi SAW berkali-kali sampaikan kepada sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, ulim walau bisyah. Kemudian Nabi juga menghadiri dan Nabi melakukan walimah juga. Nabi mengundang para sahabat juga. Kita lihat ternyata kalau ternyata ada musiknya menjadi haram untuk menghadiri, atau kita
menjadi bergugur kewajiban kita untuk menghadiri walimah tersebut. Kecuali walimah tersebut musiknya itu yang dibolehkan, yang Betul. anak-anak kecil. Betul. Itu kecuali hal demikian, kecuali yang memang tidak ada larangannya, yaitu duf. Betul. Apakah Ibnu Hazm membuat semacam poin-poin yang dibolehkan, Ustaz? Misalkan ya apa sih yang membuat halal. Jadi bolehnya itu musik itu kalau misalkan liriknya Islami atau Betul. mengingat Allah, apa ada syarat-syaratnya? Jadi memang menurut pandangan Ibnu Hazm, artinya beliau menjelaskan bahwa keharaman musik itu keharaman wasilah. Jadi dia bukan sesuatu yang secara zat menurut beliau. Artinya kalau musiknya digunakan untuk hal yang haram jadi haram gitu kan pada beliau. Kalau musiknya digunakan untuk halal jadi halal. Itu menjadi syubhat yang betul, syubhat dari sekarang, betul. Akhirnya diikuti oleh quote unquote orang-orang yang menghalalkan musik ya. Akhirnya mereka menganggap kalau liriknya benar berarti musiknya boleh ya. Kita lihat hari ini secara realita dan kenyataan salawat yang menggunakan musik koplo, kita tidak akan mendapatkan rasa khusyuk dari salawat tersebut. Iringan-iringan gitar dari setiap lantunan kata Nabi, kosakata Nabi dan kosakata Allah dilafazkan dalam bentuk nyanyian, kita sama sekali tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang menenteramkan jiwa dan hati kita. Kalaupun menenteramkan sesaat saja, dan itu pun suatu hal yang fana ya, pada dasarnya bukan ketenangan yang hakiki. Dan itu adalah akibat daripada penghalalan musik ya. Makanya mengapa kalau kita melihat bahwa pengharaman musik itu juga ada sisi sad zari'ahnya, penutupan celah. Kita tahu semua kaidah dalam usul fiqh ialah saddu dzara'i, penutupan celah-celah yang dapat ditimbulkan dari apabila dia dihalalkan begitu. Nah, ulama-ulama yang telah mengharamkan seandainya tidak ada sama sekali hadis dan ayat yang menerangkan tentang keharaman musik, maka niscaya musik akan tetap haram. Kenapa? Karena ada ilat yang sudah begitu jelas nampak di depan mata kita, dampak dari musik. Makanya para musik, bahkan saya pernah dengar salah seorang ustadz, Ustadz Firanda ya, dia bilang, seandainya saya tidak tahu ada dalil yang mengenai musik, maka saya beliau secara fitrah akan mengatakan musik itu melalaikan. Ya, kita tahu semua secara fakta dan realita. Seandainya orang-orang yang tidak tahu bahkan hukum musik secara syar'i saja, mereka akan lihat dampak-dampak yang begitu banyak dan mudarat yang begitu banyak. Rokok yang nggak ada Al-Quran dan hadisnya aja, dampaknya aja membuat jadi haram. Ini musik ini spesifik ada dalam hadis. Spesifik dalam hadis ada. Dan ada di Al-Quran Luqman juga ada tafsiran dari sahabat. Ada tafsiran yang memang itu tafsiran ulama sahabatnya gitu. Jadi bukan tafsiran cek-cek, ini tafsiran ulama sahabat yang didoakan Nabi menjadi ahli tafsir. Betul. Jadi tafsiran tervalid lah. Kalau kita tahu semua bahwa tafsir yang digunakan oleh para salafus saleh adalah tafsir bil ma'thur. Itu tafsiran yang hasil kumpulan dari riwayat para sahabat, dan sebuah nukilan yang paling valid ialah nukilan dari para sahabat, dan yang paling tinggi adalah Abdullah bin Abbas, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan murid-murid mereka. Dan ternyata Abdullah bin Abbas dan murid-muridnya bersepakat bahwa itu, sampai bersumpah, dia berulang-ulang kali, wallahi demi Allah, berarti ada keinginan untuk mentaakid, meng-highlight orang-orang supaya tidak mengikuti pendapat yang lain kecuali ini. Gitu. 3 kali bersumpah. Wallahi innahu lahul ghina. Nah ini biasa, ketika Anda sampaikan ini ke dulu, band yang dulu, tafsirannya 3 kali, ini kalau ini nyanyian. Kata teman saya, untung saya gitaris bukan penyanyi. Subhanallah. Karena ini kan nyanyian. Jadi seakan-akan ya banyak kila-kila, gak bisa dipungkiri banyak contoh-contoh yang tanda kutip mungkin dianggapnya sebagai orang soleh. Dia bernyanyi, punya band dan segala macam. Bahkan seorang qori mungkin pun yang terkenal adalah penyanyi. Betul. Yang kita juga masyhur mendengar bahwa Al-Quran dan nyanyian itu nggak bisa bersatu. Tapi nyatanya kondisi sekarang ini, qori yang terkenal adalah penyanyi. Kita tahu bahwa di antara azab yang pertama kali menimpa seorang ketika berada di hari kiamat ialah alimun muqayil Al-Quran. Dan ini cobaan, ini ujian. Di mana seorang yang mengetahui hukumnya kemudian dia tidak mengamalkan, dan orang yang hanya sampai di kerongkongan saja bacaan Qurannya, yang tidak benar-benar mempraktekkan apa yang dia tahu dari konsekuensi
Quran itu sendiri, tafsiran-tafsiran yang seharusnya dia pelajari dan dia amalkan, tapi dia tidak lakukan. Dan seandainya ada seorang yang dia qari, hafalan Quran banyak, tapi dia tetap penyanyi dan dia pemusik juga misalkan. Seandainya ada orang seperti itu, demi Allah ini adalah istidraj. Ini istidraj. Dan Allah sengaja sisakan orang ini ya agar menjadi cobaan-cobaan bagi pengikut-pengikutnya. Wow. Karena bagaimana mungkin kita melihat bahwa seorang yang bersatu antara musik dan nyanyian di dalam hatinya dan begitu pula Quran di dalam hatinya itu tidak akan bisa benar-benar bertahan lama karena memang diciptakan dalam dua dimensi yang berbeda. Kita melihat bahwa di dalam ibadah kita itu rentan sangat kaitannya dengan ketenangan. Kita melihat semua ibadah itu ada sisi ketenangannya. Zikir ada sisi ketenangannya. Kita di masjid berzikir juga ada suasana tenang. Bahkan membaca Quran dengan keras samping kita ada orang yang sholat berdosa kalau kita mengganggunya. Bahkan nepuk pada saat imam kalau itu mengganggu sholat bisa menjadi haram betul tepukan masbuk itu. Oke. Karena ada tashwis perlu mengatakan. Kan kita nggak perlu tepuk, cukup tempelkan aja kaki kita gitu kan, atau kita indikasikan dulu kita bermaum dengan seperti mengucapkan takbirnya agak kencang Allahu Akbar tanpa perlu menepuk. Tapi orang kadang-kadang nggak sadar. Iya, sadar. Iya. Ditepuk padahal isyarat imam itu nggak harus niat sebagai imam gitu. Yang harus niat sebagai makmum itu adalah yang nggak perlu niat gitu. Imam nggak perlu. Tapi poinnya adalah betapa banyak ibadah-ibadah itu butuh ketenangan dan musik hal yang berlawanan. Dan orang yang mendengarkan musik sangat susah dalam fokus, kita melihat sangat susah dalam fokus. Begitu pula dia susah memaknai ketenangan yang dia akhirnya dapatkan semua. Sampai kemudian kemarin ada statement yang masyhur tentang dari musisi bahkan dari musisi yang memberikan statement, makanya saya nggak bisa ngapal Quran gitu karena emang tidak akan pernah bersatu di hati. Dan kosakata yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah hubbul ghina wa hubbul Quran, kecintaan. Jadi orang tidak akan benar-benar mencintai Quran secara seutuhnya. Boleh jadi dia hanya menjadikan Quran sebagai profesi dalam tanda kutip. Dia baca Quran, dia dibayar dari Quran, tapi dia tidak benar-benar mencintai Quran. Hanya seperti orang yang menjalankan profesi tapi dia tidak mencintainya. Seperti itu keadaan boleh jadi pekari yang bermain musik atau bernyanyi. Maka kita harus mengalihkan kesukaan manusia. Tentu bagi para penyanyi nasyid pun ini adalah ujian. Karena bagaimana mungkin kita hari ini dihadapkan dalam sebuah godaan, kalau misalkan musik nggak boleh, akhirnya nasyid aja banyak-banyakin. Iya. Akhirnya Allah teralihkan, harusnya Quran itu alihkan ya kan. Karena alternatif yang paling terbaik ya adalah Quran, bukan justru dialihkan dengan nasyid seperti itu. Ini saja. Tadi Antum juga mengatakan orang mencari ketenangan dan segala macam. Ini sebenarnya agak semu juga ya, Ustaz. Betul. Ketika orang-orang pemusik ini mempunyai kiblat tanda kutip untuk bermain musik genre masing-masing, semuanya nggak ada yang tenang. Betul. Kurt Cobain meninggal bunuh diri, ada Jim Morrison yang overdosis, semuanya Elvis juga overdosis, ada yang semuanya bunuh diri dan overdosis. Gak ada ketenangan. Ya? Betul. Memang ketenangan yang didapatkan dari kemaksiatan, semua kenikmatan kemaksiatan itu kan pada dasarnya yang kita cari itu seperti fata morgana sejatinya. Gak ada yang benar-benar mendapatkan ketenangan dan puncak kebahagiaan kecuali dari ketaatan kepada Allah. Semua bukan hanya tentang musik tapi konteksnya. Semua yang kita cari dari ketenangan, ada orang yang mendapatkan saya kan tenang kalau saya berpacaran misalkan. Dia nggak akan dapatkan ketenangan itu. Dia mengatakan saya tenang kalau saya berkholwat, saya tenang kalau saya merokok misalkan. Semua pada dasarnya tidak akan mendapat ketenangan yang hakikat. Karena ya kita tahu semua kehidupan dunia bila kita isi dengan kemaksiatan maka dia seperti ketikmatan yang didahulukan di depan tapi kemudian kesengsaraan yang dihadirkan di belakangnya. Dan itu sunatullah. Tidak akan orang benar-benar mencapai puncak kebahagiaan di dunia kecuali dengan taat kepada Allah. Maka kalau kita hanya mencari hari ini ketenangan sementara dari musik, kita lagi galau dengan musik dan betapa sering orang suasananya itu terbangun gara-gara musik yang didengar. Kita melihat ada orang padahal dia nggak kenapa-napa tapi dia bisa sedih gara-gara dengar musik sedih. Bukankah hal ini sangat mempengaruhi sekali kondisi jiwa dan batin kita yang mudah kita diatur moodnya. Ada orang yang benar-benar diatur moodnya dengan musik dan kehidupan dia dari satu musik ke musik lain sehingga membuat dia akhirnya bisa berubah moodnya dalam satu hari gara-gara beda banyak genre musik yang dia dengar. Apalagi kalau ternyata musik yang didengar adalah genre-genre yang saya kurang tahu apa namanya tuh yang keras-keras suaranya yang membuat akhirnya bisa gendang telinga rusak. Dan betapa sering kita dapat cerita orang yang
bermasalah THT. Dan saya subhanallah saya pernah suatu ketika saya punya penyakit di tenggorokan. Saya kemudian ngantri sama orang yang dia punya masalah di pendengar ini gara-gara ya tadi dengar musik. Belum lagi kita pernah satu jemaah satu akhirnya Allah berikan ujian nggak bisa dengar gara-gara musik. Nggak bisa dengar gara-gara musik. Itu real dan fakta di lapangan. Dan misal itu sampel kita tahu dalam ilmu statistik, Allah ketika memberikan satu contoh itu tuh nggak harus semuanya kena. Kadang-kadang cuma beberapa sampel saja. Dan itu sudah cukup bagi kita untuk berhenti. Dan ketahuilah kebenaran itu pasti, tapi pembenaran itu tidak ada yang pernah bisa memuaskan hasrat dan dahaga kita untuk benar-benar mencarinya. Maka gunakan hati kita bukan akal kita, karena seringkali akal itu menjadi pembenaran, sedangkan hati mencari kebenaran. Dan kalau kita mendapatkan kebenaran kita akan tenang, tapi kalau kita dapat pembenaran kita tidak akan dapatkan ketenangan. Dan hari ini banyak sekali pemusik berdalihkan untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kebenaran itu minta fatwanya kepada hati yang lurus. Makanya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk minta fatwa kepada hatinya. Istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Karena hati yang lurus itu masih memiliki fitrah, dan dia jiwa itu akan mencaci maki pelakunya, nafsu al-ammarah bisu. Kemudian jiwa itu punya sifat ketenangan kalau dia diasup dengan nutrisi keimanan. Tapi kalau dia diberikan kemaksiatan, maka dia akan mencela. Makanya ada nafsul lawamah. Itulah mengapa semua di antara kita perlu minta fatwa kepada hati kita. Berarti pendapat Imam Ibnu Hazm ini bukan menjadi dalil bahwa ini perbedaan pendapat. Iya, betul. Bukan. Jadi ada kaidah ya, bahwa falaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun min an-nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap dalam Islam. Khilaf yang dianggap ialah khilaf yang memiliki wajh nazar, memiliki sisi pendalilan yang kuat, memiliki ulama-ulama yang memiliki kaidah-kaidah yang lurus dalam hal berfatwa. Maka kita tahu bahwa Ibnu Hazm ialah ulama juga, dia Andalus, dan memiliki pengaruh yang besar terhadap mazhab Zahiri. Sampai sekarang pun di sebagian wilayah ada yang bermazhab Zahiri, tapi tidak populer gitu ya. Kita melihat bahwa jasa beliau juga banyak dalam berbagai hal ketika di Andalusia. Tapi lagi-lagi para ulama mengatakan hampir setiap ulama itu ada zallahnya, ada kekeliruannya yang mereka mendapatkan dalam fatwa-fatwanya. Semua ulama, kalau kita melihat di antara fatwa Imam Syafi'i contohnya, yang diselisih oleh para ulama ialah bolehnya menikahi anak yang hasil zina, anak sendiri hasil zina. Tapi para ulama kan mengharamkan, tapi beliau mengatakan boleh. Ini kan salah satu hal yang termasuk zallahnya, para ulama mengatakan. Kemudian Abu Hanifah yang berfatwa boleh nikah tanpa wali sebagai contoh, yang disisihkan oleh para ulama. Jadi ini termasuk zallatnya para ulama. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada jasa-jasa mereka, kita sebagai pengikut kebenaran, kita bukan pengikut si pembawa kebenaran kecuali Rasulullah SAW. Sehingga adanya zallat para ulama ini ujian bagi kita, bukan untuk kita ikuti, tapi untuk kita cari kebenaran. Dan Allah sengaja taruh ada zallat itu keliruan pada setiap ulama-ulama yang menjadi idola-idola kita, atau ulama yang kita pelajari kitabnya, agar kita mengetahui bahwa manusia yang paling benar dan tidak pernah akan salah fatwanya ialah hanya Rasulullah SAW saja. Dan hanya membuat kita taklidnya bukan kepada ulama A, ulama B, tapi hanya kepada Rasulullah SAW. Itu ujian kita. Karena para ulama mengatakan kalau kehidupan kita, fikih kita, cara kita bermetodologi dalam hal belajar dan mengamalkan pendapat hanya didasari dari kesalahan-kesalahan para ulama, kita akan menjadi zindiq, munafik, gitu ya. Makanya ada kaidah para ulama mengatakan man tatabba'a bi rukhasin tazandaqa. Siapa yang mengikuti rukhsah. Dalam hal pernikahan tanpa wali dia ikut pendapat Abu Hanifah. Dalam perkara pernikahan tanpa walimah dia yang ikut pendapat Imam Malik. Dalam hal pendapat pernikahan tanpa diumumkan dia mengikuti pendapat Imam Ahmad. Akhirnya dia nikah tanpa wali, tanpa diumumkan dan tanpa saksi. Comot-comot semua. Comot-comot. Masa khamar juga ada tadi? Ada. Jadi sebagian ada yang mengatakan khamar itu kalau sedikit apa tidak membunuh. Jadi ada setiap ini itu ada rukhsahnya. Jadi ada pendapat yang minoritas dan pendapat yang tidak hati-hatinya. Makanya kefakihan kita itu sejatinya terlihat tatkala kita benar-benar menjauhkan dari pendapat-pendapat yang tidak populer, dan juga pendapat-pendapat yang minoritas, pendapat-pendapat yang juga
menyelisihi jumhur ulama, pendapat-pendapat yang tidak dibangun di atas kaidah-kaidah yang benar sebagai bentuk kehati-hatian. Ingat, agama ini isinya adalah kewaraan, sebagaimana berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, ad-dinu kulluhul wara'. Agama itu seluruhnya adalah kehati-hatian. Maka bukankah kita dalam hal makan saja satu piring, kita berhati-hati untuk milih lauk. Tidak semua lauk yang enak dipandang mata kita ambil dan kita makan. Di setiap walimah, di setiap kita di buffet, tidak, kita hanya milih yang berprotein, yang bernutrisi. Begitu pula hati kita. Kalau kita mengamalkan hal-hal yang gampang dan mudah-mudah saja, maka sejatinya ini akan mewariskan rasa nifak dalam hati kita. Andai saja ya, teman-teman yang menghalalkan atau merasa musik tidak apa-apa aja itu mengambil dari pendapat Ibnu Hazm, dia mengambil juga dalam kondisi dia mau nazar kepada perempuan ya, Betul. Ya, itu lihat tadi termasuk salahnya ulama di antara pendapat Ibnu Hazm ialah membolehkan kita melihat seluruh tubuhnya wanita dalam hal nazar. Itu maksudnya naked. Iya betul, naked. Pendapat Ibnu Hazm. Bahkan beliau juga punya pendapat membolehkan, mohon maaf sekali, istimna apa ya? Masturbasi. Masturbasi beliau membolehkan. Kata beliau kan dalilnya hanya keharamannya kepada selain mahram kan gitu, bukan kepada diri sendiri. Dan berbagai macam salah. Lagi-lagi ya, hal demikian ini cobaan bagi kita sebagai pembelajar ilmu syar'i. Tapi menariknya adalah beliau juga punya kitabnya Muhalla. Kosakata beliau dalam Muhalla itu cukup argumentatif terhadap apa yang beliau sampaikan, dan kosakata beliau memang cukup tajam kepada lawan pembeda pendapatnya. Jadi makanya dari setiap tingkatan-tingkatan pembelajaran, kita harus lagi-lagi membersihkan hati-hati kita ketika kita belajar, agar tidak menjadikan ilmu sebagai wawasan saja. Ilmu itu harus melembutkan hati, ilmu juga harus membuat ketakutan kepada kita, kepada Allah Ta'ala, membuat kita semakin berhati-hati. Karena kalau kita memakan mentah-mentah itu apa isi kitab beliau, ya, dan kita tidak benar-benar tahu bagaimana cara mengkolek, niscaya ulama-ulama yang dimantahnya akan kita sesatkan juga. Makanya perlu lagi tadi tazkiyatun nafs di awal-awal, kita sambil mempelajari raqaiq dalam pembelajaran fikih. Karena ini cobaan bagi orang yang telah belajar fikih biasanya. Orang yang belajar perbedaan pendapat, bukan hanya 4 mazhab. Ketika dia belajar Bidayatul Mujtahid sebagai contoh. Salah satu kurikulum di LIPIA itu adalah Bidayatul Mujtahid yang dipelajari 8 semester. Jadi itu bukan hanya pendapat, tapi pendapat di luar 4 mazhab, mazhab yang lain. Yang mazhab populer itu ada 11 ya. Itu disapatkan pendapat Abu Thawr, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Ishaq bin Rahuya, semua ulama-ulama sebutkan pendapatnya dan itu dituangkan ke dalam hukum-hukum fikih. Itu pun kalau kita lihat mudah sekali untuk kita, coba tangilah, kayak gampang yang ini, coba tangilah. Itu ujian. Karena ngerasa punya dalil. Begitu. Jadi ingat perkataan Imam Malik ketika semua pembicaraan omongan itu tidak bisa diterima, bisa ditolak dan diterima, kecuali betul perkataan Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr, sambil menuju kuburan Nabi SAW. Beliau menyampaikan semua pendapat bisa diambil, bisa ditolak, kecuali pendapatnya Rasulullah SAW yang wajib kita terima semuanya tanpa ada kita tolak sedikit pun. Dan di sana kita paham bahwa ulama itu manusia biasa, tidak maksum. Bahkan sahabat saya tidak maksum, apalagi ulama-ulama hidup setelahnya, gitu kan. Maka kita mengetahui bahwa tujuan kita mencari kebenaran melalui wasilah para ulama, bukan untuk mencari sumber kebenaran dari ulama. Ulama hanya menyampaikan ilmu-ilmu dan juga menganalisa hukum-hukum itu, dan boleh jadi mereka berpotensi salah. Tapi kita tetap meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan meminta agar kelapangan dari hati kita bisa terbuka ketika kita menerima kebenaran. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dan karuniakanlah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami keburukan atau kebatilan dan jauhkanlah kami dari mengikutinya. Ini semua adalah taufik dari Allah, taufik daripada Allah, dan kita tidak akan bisa benar-benar mengikuti kebenaran kecuali kita diberi taufik untuk mengikutinya. Baik, bukan berarti kita merendahkan ulama kita, imam kita Ibnu Hazm, beliau imam Ahlussunnah ya, dan semua kita ya pasti punya ada kesalahan. Bukan kita merendahkan dan kita tidak mengambil pendapat-pendapat beliau yang luar biasa. Banyak sekali juga pendapat-pendapat beliau yang kita ambil. Betul, ya. Kita melihat penjagaan beliau terhadap sunnah juga itu tinggi. Makanya di mazhab Zahiri, karena kan beliau menolak qiyas. Beliau menolak qiyas, menolak istihsan, menolak usul-usul fiqh. Karena beliau hanya mazhab zahirin hadisnya. Dan di antara hal demikian banyak sekali penjagaan-penjagaan sunnah dari pengamalan teks literal, gitu tahu ya.
Ya tahu ada dua metodologi dalam memahami hadis, secara literal dan secara kontekstual. Dan beliau menggunakan metodologi tekstual ini, dan kita melihat bahwa jasa-jasanya terhadap penjagaan sunnah itu terbilang sangat berjasa bagi para pengikutnya. Begitu pula literatur ulama fikih saat ini. Dan hampir setiap ulama lagi-lagi tadi punya jasa dan juga punya kesalahan. Dan kita tidak mengikuti kesalahannya, tapi kita mengapresiasi jasanya tanpa perlu kita mengikuti kesalahannya. Oke, berarti yang gembar-gembor yang segala macam berdebat, gemen banget komentar-komentar dengan halalnya musik, dengan dalil Ibnu Hazm. Jadi harusnya teman-teman yang muslim punya band ini semuanya dengan syarat-syarat beliau, point of view beliau ya kan, dengan nasyidnya tanpa alat musik, semuanya hanya di waliman, anak-anak saja pakai duf saja, nontonnya itu aja, nggak nonton Blackpink.